Oke, di video ini kita akan membahas tentang hukum 2 Newton dalam bentuk yang lebih umum. Oke, artinya apa? Kalau kemarin kita bahas hukum 2 Newton, masih ingat nggak? Hukum 2 Newton. Jadi hukum 2 Newton, kita kan tahu bahwa bentuknya adalah A sama dengan sigma F per M, atau bisa ditulis lagi jadi sigma F sama dengan M kali A. Nah, kalau gini, di sini dianggap bahwa masanya tidak berubah. Oke, nah, gimana kalau masanya berubah? Nah, ini berarti tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai nanti itu adalah pernyataan hukum 2 Newton, tapi dalam bentuk momentum. Oke, gimana penurunannya? Ingat nggak bahwa impuls, jadi sebelumnya diketahui bahwa impuls itu tidak lain adalah perubahan momentum. Oke, nah, tapi diketahui juga dan persamaan lain menyebut bahwa I selain sama dengan delta P sama dengan apa? Ya, sama dengan F kali delta T. Gimana kalau ini digabungin? Apa yang terjadi? Ya berarti delta P itu sama dengan F kali delta T. Atau kalau mau dibentuk lagi, F itu sama dengan delta P per delta T. Inilah hukum 2 Newton dalam bentuk momentum. Oke, Pak, contoh soalnya gimana? Contoh lagi. Oke, contoh soal. Jadi sebuah benda, katakanlah sebuah benda ini awalnya diam nih. Jadi V1-nya sama dengan 0. Bendanya masanya yang gampang aja lah, 2 kg. Terus, karena gaya tertentu, karena dikenai gaya sebesar F, karena dikenai gaya sebesar F selama sebut aja yang gampang ya, selama 1 detik. Jadi gayanya bekerja selama selang waktu 1 detik. Sekarang bendanya ada di sini, keadaan keduanya. Tadinya di situ, sekarang ada di sini. Nih, ya bendanya kan sama, masanya sama juga dong. Tapi sekarang V-nya jadi 20 meter per detik. Nah, berapa nih gaya yang bisa menghasilkan kejadian ini? Gimana cara hitungnya coba? Bisa nggak pakai M kali A? Bisa sebenarnya kalau mau, tapi lebih repot. Kita pakainya yang F. Kita pakainya yang F sama dengan delta P per delta T. Delta P itu apa sih? Delta P kan udah tahu bahwa itu adalah momentum akhir kurangi momentum awal per delta T. Momentum awalnya gimana hitungnya? Ya, M. Momentum akhir, M kali V2. Momentum awalnya, M kali V1 per delta T. Nah, masukin nih 2 kg kali 20 kurangi 2 kg kali berapa? Kali 0. Kenapa? Karena awalnya diam. Terus dibagi deh selang waktunya. Set. Nah, berarti kan di sini 40 kurang 0 per 1 detik. Artinya, gaya yang bekerja nilainya adalah 40 Newton. Gimana kalau selang waktu kerjanya lebih dikit? Contohnya ini jadi 0,1. Ini jadi 0,1 juga nih. Ini jadi berapa? Jadi 400. Oke? Nah, apa gunanya di kehidupan keseharian kita?
Masih ingat nggak tadi persamaannya kayak gimana? Masih ingat bahwa persamaannya adalah F sama dengan delta P per delta T. Kalau delta P konstan, bila perubahan ininya nilainya konstan, atau perubahannya tetap ya, perubahan momentumnya sifatnya tetap, berarti kan F berbanding terbalik dengan 1 per delta T. Kalau delta T-nya kecil, F-nya justru makin besar. Kalau delta T-nya besar, F-nya justru makin kecil. Di mana kita bisa lihat contoh penerapannya? Contohnya pada kasus, jadi contoh pada kasus tabrakan. Maksudnya gimana? Bayangkan dua skenario nih, mobil yang sama. Ini mobil A, ini mobil B. Mobil A, kelajuan awalnya itu adalah 20. Mobil A, kelajuan awalnya 20. Mobil B juga kelajuan awalnya 20. Masanya sama-sama mobil A dan mobil B itu sama-sama masanya. Tapi untuk berhenti, ketika mau berhenti, mobil A itu waktu dari 20 ke 0 ke berhenti itu singkat, cuma 1 detik. Sementara yang ini sama menuju 0 juga, tapi waktunya lebih panjang nih, dikasih jeda agak panjang nih, 10 second, 10 detik. Nah, mobil mana yang butuh gaya lebih besar untuk berhenti? Pastinya mobil A. Pastinya mobil A. Mobil A butuh gaya yang sangat besar untuk berhenti. Kenapa? Selang waktunya singkat. Dan kalau selang waktunya singkat atau kecil, F-nya justru makin besar. Itulah kenapa tabrakan yang sifatnya menabrak dinding yang keras, itu biasanya parah tuh. Akan langsung ringsek mobilnya. Kenapa? Ketika tabrakannya dengan dinding yang keras, berarti kan langsung berhenti tuh. Mobilnya kan langsung berhenti. Kalau mobilnya langsung berhenti, selang waktunya kecil. Jadi selang waktunya itu kecil. Kalau nabrak dinding yang keras. Nih, kalau nabrak ini. Selang waktunya kecil, mobil justru dapat gaya yang besar sehingga mobilnya lebih hancur. Tapi kalau misalnya mobilnya ditabrakkan ke benda yang tidak terlalu keras, misalnya kayak ditabrakin ke tumpukan jerami. Kalau mobil ditabrakin ke tumpukan jerami kan waktunya butuh lebih lama buat berhenti. Nah, tapi karena waktunya lebih lama buat berhenti, gayanya jadi kecil. Sehingga mobil tidak dapat gaya yang besar, akibatnya bentuk mobil tetap utuh dan keselamatan penumpang bisa terjamin. Nah, prinsip yang sama juga berlaku di airbag mobil. Airbag mobil itu empuk. Kenapa? Biar Anda punya cukup waktu lebih lama untuk berhenti. Karena kenapa? Karena kalau tidak pakai airbag, Anda langsung berhenti ketika menabrak dashboard mobil, misalnya. Kalau Anda tiba-tiba langsung nabrak dashboard mobil, Anda kan langsung berhenti mendadak tuh. Setelah menabrak dashboard kan langsung berhenti. Karena selang waktunya kecil, akibat nabrak dashboard yang keras, gayanya gede, sehingga kemungkinan Anda bisa mengalami patah tulang dada dan segala macam. Cederanya lebih serius. Kalau pakai airbag kan empuk tuh. Jadi Anda berhentinya bisa agak lebih lama. Gayanya tetap akhirnya bisa jadi lebih kecil. Oke? Nah, itu saja yang bisa disampaikan tentang hukum 2 Newton dalam bentuk momentum. Selanjutnya satu materi lagi tentang grafik. Ini harusnya lebih mudah karena Anda sudah sangat terbiasa dengan grafik. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.